Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alfian Dohyono Nurdiansyah, peserta PKL PPTIK ITB dari SMK Negeri 1 Gunung Putri, akan menjelaskan seputar teknologi RabbitMQ. Hal ini sebagaimana untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh pembimbing. Langsung saja mari kita simak penjelasannya. RabbitMQ adalah kependekan dari Rabbit Message Queue. Sebelum mengetahui lebih jauh apa itu RabbitMQ, sebaiknya kita memahami dulu konsep dari Message Queue ini. Message queue adalah sebuah mekanisme komunikasi antar aplikasi di mana terjadinya pertukaran informasi dengan tujuan spesifik. RabbitMQ menggunakan konsep komunikasi message queue ini. Adapun tiga komponen utama yang terlibat dalam konsep messaging queue. Pertama ada publisher. Publisher adalah service yang membagikan message atau public message berupa data ke service lainnya. Kedua ada message broker. Message broker adalah salah satu service yang menampung dan mendistribusikan message dari publisher ke consumer yang ada, dan RabbitMQ adalah salah satu dari message broker. Ketiga ada consumer. Consumer adalah satu atau banyak service yang akan mengelola data. Mengenai RabbitMQ adalah perangkat lunak pialang pesan sumber terbuka yang pada awalnya menerapkan Advanced Message Queuing Protocol, dan sejak itu telah diperluas dengan arsitektur plugin untuk mendukung Streaming Text Messaging Protocol, MQ Telemetry Transport, dan protokol lainnya. Perlu diketahui, RabbitMQ ini menggunakan bahasa pemrograman Erlang. Jadi, sebelum menginstal software RabbitMQ, kita dipastikan menginstal Erlang terlebih dahulu. Dalam operasionalnya, protokol MQP mendeskripsikan tiga hal, yaitu queue, exchange, dan binding. Queue adalah mekanisme untuk menyimpan data secara terurut. Exchange adalah entitas atau konfigurasi tujuan pengiriman pesan. Sedangkan binding adalah rule yang digunakan oleh exchange untuk routing pesan ke queue. Mekanisme pengiriman pesan pada RabbitMQ. Mekanisme dari alur pengiriman pesan dengan RabbitMQ yaitu pesan yang dikirimkan oleh produser diambil oleh message broker atau RabbitMQ. Di dalam RabbitMQ ini, pesan melalui tiga tahap. Pertama, pesan diterima oleh exchange. Exchange ini bertanggung jawab dalam perututan pesan. Dalam perututannya, pesan ini ditentukan oleh jenis exchange. Pada ilustrasi berikut, terdapat tiga jenis exchange yang ditentukan, yaitu direct, topic, dan fan out. Sebelum masuk ke queues terdapat bindings. Bindings ini harus dibuat dari exchange ke queues. Dalam ilustrasi berikut, masing-masing exchange memiliki bindings dengan jumlah yang berbeda yang menghubungkan exchange dengan queues. Selanjutnya, pesan masuk ke queues atau antrian sebelum akhirnya diterima oleh consumer. Berikut ini tayangan untuk menginstal dan mendownload RabbitMQ beserta Erlang. Nah, di video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mendownload dan menginstal RabbitMQ beserta Erlang. Pertama, kita ketikkan Erlang di tombol search lalu enter. Lalu kita pilih web resmi dari Erlang tersebut. Setelah itu, klik download Erlang OTP. Nah, di sini terdapat dua pilihan, ada yang Windows 32 bit dan ada yang Windows 64 bit. Jadi kita sesuaikan dengan spesifikasi laptop kita masing-masing. Selanjutnya, untuk mendownload RabbitMQ, kita ketikkan RabbitMQ pada tombol search lalu enter. Setelah itu, kita klik downloading and installing. Nah, lalu kita klik Cocolate or Installer. Nah, setelah itu scroll. Nah, lalu kita download. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi sekarang saya tinggal menginstalnya. Untuk menginstal Erlang, kita klik dua kali. Lalu klik next, lalu install. Nah, di sini saya akan skip karena agak lama ya. Nah, proses instalasi sebentar lagi selesai. Kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita langsung klik close. Lalu kita install RabbitMQ-nya. Klik dua kali dan langsung klik next, lalu install.
Nah, saya akan skip ya. Nah, di sini instalasinya sudah selesai, lalu kita next dan klik finish. Nah, untuk menjalankannya kita klik logo Windows, lalu search Rabbit. Kita klik RabbitMQ Service Start. Nah, kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini, lalu close. Dan kita search lagi RabbitMQ Command Prompt. Nah, habis itu kita klik dan tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita ke web browser, lalu search RabbitMQ Management. Kita tunggu. Nah, lalu kita scroll. Nah, kita salin link enable pluginnya ke command prompt RabbitMQ-nya. Lalu klik enter dan kita tunggu. Nah, jika sudah selesai maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Lalu kita kembali ke web browser, ketikkan localhost /2.15.672, lalu enter. Nah, ini adalah login untuk localhost ya. Nah, kita isi username dengan guest dan passwordnya, itu login. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Tampilan pertama ada overview, kedua ada connection, ketiga ada channels, keempat ada exchange, kelima ada queues, dan keenam ada admin. Nah, untuk login sekolah kita ketikkan seperti yang ada di video ya. Nah, ini tampilan loginnya. Masukkan username-nya, nama sekolah masing-masing, dan passwordnya jangan lupa ya. Kita klik login. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk menambahkan queue kita klik queues, lalu kita scroll ke bawah dan add a new queue. Lalu kita pilih virtual hostnya sesuai dengan sekolah dan ketikkan namanya. Nah, di sini saya menggunakan nama tim ya, tim 15. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi, lalu klik add queue. Nah, queue yang kita tambahkan sudah muncul. Klik queue yang kita tambahkan tadi. Dan untuk menambahkan binding, kita isi from exchange-nya dengan imq.topic. Nah, untuk mengisi routing key-nya kita bebas ya. Di sini saya akan menggunakan tes. Lalu kita klik bind. Dan binding berhasil ditambahkan. Nah, untuk mengecek pesan apakah sudah ada yang masuk atau belum, kita bisa klik queues, lalu klik queue yang kita buat tadi, tim 15. Lalu kita scroll ke bawah dan klik get message. Nah, di situ belum ada pesan yang terkirim ke queue kita. Nah, untuk membuat pesan kita bisa klik exchange, lalu klik add a new exchange, dan di situ kita masukkan nama kita dan add exchange. Lalu klik exchange yang kita buat. Nah, lalu kita isi to queue-nya ke tim 15 ya. Kita bind. Lalu kita isi pesannya. Di sini saya contohkan Assalamualaikum. Setelah selesai menambahkan pesan, lalu kita klik publish message. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Untuk mengecek pesannya kita ke queues,
Lalu klik queue yang kita tadi kirimkan, tim 15. Lalu kita scroll ke bawah dan di situ bind-nya sudah masuk. Nah, kita klik get message, lalu klik lagi get message. Nah, di situ pesannya sudah masuk. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.